Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional. Kondisi Nusantara sebelum pergerakan nasional. Abad ke-19 banyak terjadi pemberontakan di Nusantara seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian akhir abad ke-19 pemerintah memberlakukan politik etis, salah satunya menerapkan pendidikan di Nusantara. Sehingga dampaknya abad ke-20 banyak sekali muncul kaum terpelajar. Kaum terpelajar tersebut akhirnya merubah perlawanan melalui jalur organisasi yang bersifat non-kedaerahan, sehingga masa ini dinamakan masa pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional sendiri ada banyak, contohnya adalah Budi Utomo, Partindo, GAPI, Serikat Islam, PKI, PNI, dan lain-lain. Lalu bagaimana strategi organisasi pergerakan? Strateginya ada dua. Yang pertama yaitu moderat kooperatif, yang kedua radikal non-kooperatif. Organisasi bersifat moderat kooperatif yaitu organisasi yang mau bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Tidak menonjolkan bahwasanya mereka melakukan pertentangan terhadap pemerintah, tetapi tujuan mereka sama yaitu mencapai kemerdekaan. Kemudian organisasi yang bersifat radikal non-kooperatif ini sebaliknya, yaitu organisasi yang menentang pemerintahan kolonial secara terang-terangan, baik itu melalui tulisan media massa, pidato terbuka, atau bahkan melakukan pemberontakan dengan tujuan memperoleh kemerdekaan. Kronologi perubahan strategi pergerakan nasional dimulai dari Budi Utomo SDI yang bersifat moderat kooperatif, fokusnya pendidikan, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian muncul SI, Indosepartis, PNI, dan PKI yang bersifat radikal non-kooperatif, di mana mereka menentang pemerintah kolonial, sehingga dampaknya adalah pemerintah melarang organisasi yang bersifat radikal. Kemudian tokoh PNI dan juga PKI banyak yang ditangkap, sehingga muncul organisasi baru yaitu Parindra dan juga GAPI yang tidak lagi menentang Belanda, melainkan bersifat moderat kooperatif di mana mereka berjuang melalui jalur parlemen. Namun tidak bisa dikatakan berhasil karena pemerintah Hindia Belanda harus berakhir dan digantikan dengan pendudukan Jepang. Sekian materi kita kali ini, sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.